5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap ya untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 5 tentang cuaca, subtema 4 cuaca, musim dan iklim, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian adik-adik. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing akan mendapatkan 1/6 bagian kain yang berbentuk persegi panjang. Misalnya nih adik-adik tadi kan satu kain dibagi menjadi 6. Itu berarti bagiannya pecahannya adalah 6/6. Misalnya kain pertama itu diberikan kepada Udin. Nah, Udin 1/6 mendapatkannya karena setiap anak mendapatkan bagian 1/6. Maka sisa kain Edo adalah 5/6. Setelah itu dari 5/6 ini, satu potong kain lagi yang nilai pecahannya 1/6 diberikan misalnya kepada Siti. Maka sisa kain Edonya adalah 4/6. Seperti itu seterusnya. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian. Nah, di sini potongan kain pertama akan diberikan kepada Beni sebanyak 3/8 bagian. Awalnya Edo itu punya utuh 8/8 bagian. Lalu diberikan kepada Beni 3/8. Maka sisa kain Edo ada 5/8. Apakah sudah selesai? Belum. Dari sisa kain ini 5/8 diberikan lagi kepada Udin 3/8. Berarti 5/8 dikurangi 3/8. Maka sisa kain Edo ada 2/8 bagian. Adik-adik, apakah kalian masih ingat cara mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama? Sudah kita pelajari pada pembelajaran 1 nih adik-adik. Mari kita ingat-ingat kembali ya. Di sini ada pengurangan 3/3 dikurangi 1/3. Ingat, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Berarti 3 kurangi 1/3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2, sama dengan 2/3 ya. Jadi di sini jawabnya 2/3. Nah, berarti dari gambar ini hasilnya yang kita arsir adalah 2 bagian saja, 1 dan 2 ini. Jadi 2 dari ketiga bagian yang ada. Contoh yang lainnya adik-adik ada 7/7 dikurangi 6/7. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita kurangkan saja pembilangnya. 7 dikurangi 6/7. Nah, 7 dikurangi 6 itu sama dengan 1/7. Jadi jawabnya di sini 1/7. Maka yang kita arsir hanya ada 1 bagian saja. Seperti ini adik-adik. Jadi ini pecahannya adalah 1/7. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga nih adik-adik.
7/9 dikurangi 4/9. Karena sudah sama penyebutnya, maka kita kurangi. 7 dikurangi 4/9. 7 dikurangi 4 sama dengan, ya, sama dengan 3/9. Berarti jawabnya 3/9. Lalu berarti di sini yang kita arsir adalah 3 bagian dari 9 bagian yang ada. Sekarang kita lihat soal nomor 4 adik-adik. 4/11 dikurangi 3/11. Otomatis 4 dikurangi 3/11. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 1/11. Berarti di sini jawabnya 1/11 dan yang kita arsir hanya ada 1. Mudah bukan adik-adik semuanya? Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Nah, ini adalah percakapan mereka adik-adik. Yuk kita simak bersama-sama. Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan, kata Dayu. Apa isi informasi itu? Tanya Siti adik-adik. Isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim penghujan. Iya, betul. Informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim, kata Siti. Betul, Siti. Informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota, kata Udin. Sepertinya kita sudah siap nih bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Tanya Lani. Tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya, kata Edo. Itu tadi percakapan mereka mengenai cuaca, iklim, dan musim adik-adik. Tentunya kalian masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya bahwa di Indonesia ini dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga iklimnya itu terjadi iklim tropis. Nah, iklim tropis itu menyebabkan musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Informasi apa yang kalian peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Nah, di sini Kak Citra akan ingatkan kembali apa itu cuaca dan apa itu iklim. Nah, cuaca itu meliputi daerah tertentu saja adik-adik ya. Sedangkan iklim itu meliputi daerah yang luas. Cuaca bisa ditentukan pada waktu yang singkat, tetapi kalau iklim harus ditentukan dalam waktu yang lama. Cuaca itu bisa diamati dalam kesehariannya, sedangkan iklim itu diamati selama bertahun-tahun. Cuaca dapat berubah setiap harinya, tapi iklim itu tidak mudah berubah. Cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, sedangkan iklim itu terjadi di tempat yang lebih luas. Cuaca itu terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, sedangkan iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Perakiraan mengenai cuaca itu mudah dilakukan, tapi perakiraan mengenai iklim lebih sulit untuk dilakukan. Itu tadi perbedaan antara cuaca dan iklim adik-adik. Adik-adik, Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Nah, adik-adik pada pembelajaran 2 itu kita sudah belajar tentang teknik veston ya, menjahit dengan teknik veston. Nah, langkahnya apa yang harus kalian lakukan? Langkah pertamanya ini nih ya, siapkan 2 kain, lalu kalian lihat cara menusuknya ya. Cara menusuk jarum pada kain untuk bisa membuat tusuk veston ya. Di langkah pertama seperti ini, lalu langkah kedua seperti ini ya. Sesudah ditusukkan di salah satu kain, ini di satu kain dulu naik ke atas, lalu kalian benangnya ini turun ke bawah, lalu kalian tusukkan lagi dari kain yang ke nomor 2 adik-adik. Setelah itu, nah kalau sudah seperti ini nih adik-adik ya,
posisi benangnya seperti ini. Lalu kalian bisa memulai menjahit dengan teknik piston ya. Jahitlah seluruh pinggiran kain. Kalian bisa mencari tutorial menjahit teknik piston ini di YouTube channel ya adik-adik ya. Kalian bisa searching langsung bagaimana sih supaya kalian lebih mudah memahami bagaimana melakukan menjahit ini dengan teknik piston. Sekarang semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Lihatlah karya mereka ini adik-adik. Jadi ini adalah karya mereka nih ya, yang sudah dibentuk di jahit dengan teknik piston tadi. Begitu adik-adik semuanya pembelajaran kita hari ini di tema 5 subtema 4 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.